disampaikan buat dokter Reja kan Iki? Ya Allah cantik banget. Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Cantik banget. Ada hal yang sangat mengejutkan buat saya setelah kasus Nikita Mirzani naik ke P21, kemudian masuk ke tahap 2. Artinya berkasnya lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, status Nikita Mirzani kini resmi sebagai terdakwa ya, bukan lagi tersangka. Yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, itu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, itu pasal 55. Kemudian pasal kedua pasal 369 ayat 1 KUHP, itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, itu pasal 55 ayat 1 ke 1. Setelah ini tentunya teman-teman. Yang paling bikin saya kaget itu adalah perubahan pasal yang didakwakan. Sebelumnya pasal utama yang digunakan adalah pasal 368 KUHP, yaitu tentang pemerasan dengan ancaman dan ancaman kekerasan. Tapi setelah P21 dan masuk tahap 2, pasal ini tidak lagi digunakan sebagai pasal utama. Jadi sebagai gantinya, jaksa kini mendakwakan beberapa pasal yang berbeda ya, yaitu pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan bahkan pasal 3 Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 KUHP guys. Artinya analisa kita selama ini di video-video sebelumnya terbukti benar dan hampir akurat ya. Pasal 368 KUHP sulit diterapkan di kasus ini. Kenapa? Karena unsur pemerasan dalam pasal 368 itu harus mengandung ancaman atau ancaman kekerasan. Sekarang mari kita kupas satu persatu pasal-pasal barunya ya. Pasal pertama yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 10 huruf A. Jadi pasal ini relatif baru ya guys, dan masih belum banyak digunakan. Intinya adalah soal pemaksaan atau ancaman secara elektronik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Ini bisa mencakup chat, email, DM, dan sebagainya. Jadi tantangan pasal ini harus ada bukti bahwa ancaman itu benar-benar menekan psikis atau moral ya, bukan cuma kalimat keras atau tuntutan biasa. Nah, selanjutnya pasal 369 ayat 1 KUHP ya. Ini mirip dengan pasal 368 tapi sedikit lebih longgar karena tidak mewajibkan ancaman kekerasan. Hanya ancaman pada pencemaran nama baik atau harta ya. Tapi tetap saja unsur ancaman harus jelas dan terukur. Kemudian pasal 3 Undang-Undang TPPU. Ini sudah sering saya bahas ya di video-video sebelumnya. Yaitu ini pasal tentang pencucian uang, biasanya terkait dengan kasus-kasus korupsi, narkoba, atau penipuan masif. Unsur utamanya adalah adanya uang hasil tindak pidana yang kemudian disembunyikan atau disamarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah uang yang Nikita terima itu benar-benar hasil tindak pidana? Ini kan masih diuji ya. Kalau belum ada putusan pengadilan yang ingkrah atas tindak pidana asalnya ya, yaitu pasal pemerasan, pasal TPPU bisa dikatakan prematur ya. Nah, perubahan ini bukan hanya bentuk strategi hukum dari JPU ya, tapi juga menunjukkan bahwa jaksa tidak yakin 100% dengan pasal 368 KUHP. Mereka mencoba pendekatan berlapis, Undang-Undang ITE, KUHP, dan bahkan TPPU untuk mengamankan proses penuntutan. Tapi di sisi lain ini membuka ruang pembelaan yang lebih besar guys, karena semakin kompleks pasal, semakin banyak celah untuk diuji di pengadilan. Saya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini karena ini bukan hanya tentang Nikita Mirzani dan Reza Gladys, tapi juga bisa menjadi presiden penting bagi siapa saja yang berurusan dengan transaksi digital, kontrak online, dan pernyataan keras di media sosial. Tahu kan malfunction? Tahu. Iya kan? Nah itu tiba-tiba mudah-mudahan ini benar ya, Mambel, ITE ya. itu mak. Hah? Mudah-mudahan ini benar ya Mambel ya. Apa yang kita prediktif ini benar ya, karena aku sih berharap ini benar. Biar kalau ini benar sangat-sangat menyakitkan sekali. Karena apa?
Kalau Nikita ini Mirzani harus, itu ini aku merinding ya mak. Kalau ini benar-benar ini kena libas, kena sikat ini kalian nanti masih tengok nanti tuh. Karena senjata yang kalian beberkan, yang kalian lemparkan ke bumi, langit, pertiwi ini dan alam semesta ini, dia gugur. Emosi aku, kok tahu emosi. Maksudku, lu masih yakin mau perang gitu loh. Sementara senjata lu itu udah malfunction. Dari tadi lu nggak sadar kan? Gua sadar, gua belajar, gua dengerin. Ini bener nggak kok yang sadar, ini? mak. Cuman Udah, maksudku gitu kan, loh. makanya dari tadi kan aku diam kan. Nah. Ini aku yang pao atau kayak mana gitu loh. Ya mudah-mudahan apa petelaah kita ini benar ya. Pemerasan itu hilang, takutku nanti tiba-tiba ada penambahan lagi. Ah udah pusing gue. Karena nggak usah jauh-jauh mak, nggak usah jauh-jauh ya. Narasi yang dibuat di berita. Nikita Mirzani seorang artis telah melakukan pemerasan. Kan itu senjatanya kan? Ya, Itu betul. senjatanya kan? Mau di media manapun. Senjatanya adalah Nikita Mirzani melakukan tindak pemerasan. Dan itu sekarang gugur, tidak diterima oleh pihak kejaksaan. Iya kan? Iya. Malfunction. Senjata kalian malfunction. Bagaimana mungkin ada orang yang mau berperang? Ada orang nih mau berperang, bawa senjata, tapi senjata kau ini udah nggak bisa digunakan di medan perang. Apa? Tipam lah sayang, tipam lah kode, berserak lah kode. Yang bilang Nikita Mirzani diduga melakukan kekerasan disertai ancaman kekerasan. Ayo siapa? Siapa yang ngomong seperti itu? Sejak suara rekaman beredar di sosmed, banyak sekali pembenci Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani melakukan pemerasan disertai ancaman kekerasan. Update terbaru, ancaman kekerasannya hilang. Tidak ada yang namanya ancaman kekerasan. Kalau dugaan pemerasan memang ada. Tadi saya mau koreksi juga pernyataan dari Mambel ya. Dugaan pemerasannya itu masih ada. Hanya saja yang hilang itu ancamannya hilang. Anehnya, kok bisa-bisanya pengacara DRG melaporkan Nikita Mirzani atas kasus pemerasan disertai ancaman kekerasan, sedangkan update terbarunya ancaman kekerasan itu tidak ada. Bahkan pasal pemerasan ini bukan lagi pasal utama untuk menjerat seorang Nikita Mirzani. Kemudian TPPU perlu diperiksa dong, uang yang diberikan oleh pihak pelapor kepada Nikita Mirzani itu uang yang didapatkan secara halal atau tidak. Kan konsepnya seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ada komentar menarik ya, yang perlu kalian ketahui bersama. Yang keluar-keluar pemerasan kemarin pada kemana ya? Kemudian diluruskan oleh netizen Es Cendol, masih masuk unsur pemerasan. Jadi unsur pemerasannya itu masih masuk, hanya saja unsur dengan ancaman dan kekerasannya sudah hilang, tiba-tiba hilang. Bagaimana itu pengacara DRG? Bagaimana bisa Anda melaporkan Nikita Mirzani pemerasan disertai ancaman kekerasan, sedangkan yang terbaru ancamannya itu tidak ada? Ancamannya itu sudah hilang. Ini lebih mengancam dengan pencemaran nama baik dan membongkar aib. Jadi berubah-ubah pasalnya. Ya, jadi berubah-ubah pasalnya. Terus ancaman hukumannya termasuk ringan daripada yang dikeluarkan 20 tahun. Nggak mungkin 20 tahun. Nggak mungkin. Feeling saya 1-2 tahun sih. Yang berubah pasal 368 saja. Jadi pasal 369 dan yang lainnya itu tetap sama. Itulah yang dinamakan dipaksakan biar masuk, makanya ganti pasal. Nah, menarik komentar ini, dipaksakan biar masuk, makanya ganti pasal. Persidangannya bakal panjang karena terlalu banyak yang akan dibuktikan, mengingat pasal untuk menjerat Nikita terlalu banyak dan dipaksakan. Betul, sidangnya kompleks karena banyak pasal. Ini ada yang menarik nih, Mail. Ketika tahanannya dipindah menjadi tahanan kejaksaan, ada hal yang menarik. Baju yang dipakai oleh Mail yaitu
baju yang ada foto Mael bersama Nikita Mirzani. Siapa coba yang gak terharu? Sahabat sejati. Ketika temannya sedang ada masalah, sahabatnya tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya itu. Mereka akan berjuang bersama. Dan ini adalah foto pada saat Nikita Mirzani di Borgol ketika dipindahkan menjadi tahanan kejaksaan. Nggak apa-apa, Nikita Mirzani tetap cantik, tambah glowing, luar biasa. Mbak, ada pesan yang mau disampaikan buat dokter Reja kan Niki? Ya Allah cantik banget. Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Nanti kita ketemu di persidangan. Siap-siaplah DRG untuk berhadapan langsung dengan Nikita Mirzani. Mending DRG nyerah aja deh. Niki ini terlalu smart buat lawan dia. Niki pasti menang. Kemudian ada satu story dari Mumble. Gongnya adalah pemerasan, ternyata gugur kan, atau malfunction. Ibarat gugur sebelum berperang. Siap-siap tendangan balik. Maju terus Niki. Gugurnya pasal pemerasan. Sah bahwa Niki bukan pemeras. Yang bilang Nikita pemeras siapa kemarin? Karena diduga pasal ini akan hilang.